Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Jazakumullahu khairan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah mengizinkan kita untuk thalabul ilm. Bersama-sama kita mencari ilmu menggunakan kitab referensi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab tersebut berjudul Ayyuhal Walad. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, nak atau wahai anakku, wahai buah hatiku. Maka kajian ini menjadi penting ketika kita seluruhnya pernah menjadi seorang anak yang sekarang sudah menjadi bapak atau sekarang menjadi embah, dulunya pernah menjadi seorang anak, dan yang sekarang ini menjadi ayah, dulu pernah menjadi seorang anak, yang sekarang ini baru anak-anak. Di sini ada Aiman, ada Abrar, ada Syamil, kemudian ada Hanif. Kita gantian berbicara. Nanti Ustadz Arif bicara dulu, kemudian teman-teman mendengarkan. Nanti setelah selesai Ustadz Arif, silahkan teman-teman gantian berbicara. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Ghazali, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari buku ini, menyampaikan ayyuhal walad. In kunta minat tuyuril ulwiyah fahina tasma'u tanina tabli irji'i ila rabbik tatiru sa'idan ila an taq'uda fi a'ali burujil jinan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini pendek tapi menghunjam. Karena ketika kita mendengar ayat yang berbunyi irji'i ila rabbik, kira-kira dalam surat apa itu? Irji'i ila rabbiki Al-Fajr. Coba dibaca, jangan-jangan nggak ada. Baik, surat Al-Fajr itu juz berapa? 28 ya. Oh Masya Allah. Coba ayo kita buka.
Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada dalam surat Al-Fajr ketika Allah kemudian memanggil kepada orang-orang yang saleh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai Syamil yang memiliki jiwa yang tenang, wahai Hanif yang memiliki jiwa yang tenang, wahai Adlan, wahai Aiman yang memiliki jiwa yang tenang, wahai Abrar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan juga diridhoi oleh Allah. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masukkan ke dalam surga. Amin. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Respon efek positif orang beriman ketika membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, idealnya dia memiliki harapan yang tinggi. Imam Al-Ghazali menyebutkan seakan-akan harapan itu seperti burung yang terbang di ketinggian. Kemudian kalau sudah harapannya itu membumbung tinggi, lihat bahwa di sana ada tujuan kemana kita akan kembali. Kemana tujuan kita kembali? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu, ayo masuk ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Tujuannya wadkhuli jannati. Kalau sudah menjadi hamba Allah, itu ada surga. Itu ada surga sebagai tempat nanti kamu akan tinggal abadan, selama-lamanya. Diberi tempat tinggal, Masya Allah, yang begitu nyaman. Dalam Al-Quran disebutkan ada sururim marfu'ah, ada kasur-kasur yang enggak cuma satu kasurnya, tapi bersusun-susun. Kemudian ada buah-buah yang melimpah. Kemudian ada madu, ada sungai yang mengalir. Masya Allah, siapa yang nggak mau? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahasa orang Jakarta Selatan itu, kalau kita healing itu kita kemana kira-kira? Ada berbagai macam pilihan. Boleh ke tempat yang sunyi, yang ada gemericik-gemericiknya air, kemudian mendirikan tenda, bisa menghirup udara dengan sangat nyaman. Coba kita bayangkan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika engkau termasuk burung yang terbang tinggi, maka tatkala engkau mendengar firman Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka himmah, keinginan, motivasi yang tinggi tolong dipertahankan. Irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
Allah ridho, kita ridho, Allah pun ridho. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan akhir kita di surga, tolong pertahankan. Bagaimana caranya mempertahankan tujuan itu biar nggak melenceng? Dengan doa. Banyak sekali doa-doa yang harus kita ucapkan kepada Allah sebagai permohonan dari kita. Ya Allah, aku tuh pengen banget Engkau kokohkan agama di dalam dadaku ini, Engkau beri aku petunjuk agar aku bisa kembali nanti masuk surga. Doanya banyak sekali. Tolong hadirin nanti itu didawamkan, diucapkan doa-doa itu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Misalkan begitu. Atau doa yang lain, la tuzik qulubana, silahkan, ba'da idh hadaitana. Kemudian nomor 2, setelah kita berdoa, tolong sering-sering, khususnya buat para bapak. Buat para bapak, ketika misalkan ada image yang sekarang ini terjadi, bapak itu urusan mencari nafkah. Kalau urusan sekolah, mencari sekolah itu urusan ibu. Tolong hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf bermimpi, kepada siapa Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya? Silahkan dibaca surat nomor 12 ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abad inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf setelah bermimpi, kemudian Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ada 11 bintang, wasyams matahari, wal qamar bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Membuktikan bahwa ada hubungan emosional, ada kedekatan antara seorang anak dan bapaknya. Cerita itu, seorang anak sama bapaknya itu cerita. Yusuf menceritakan mimpinya ke bapaknya. Kalau jadi pertanyaan sekarang, Yusuf saat itu punya ibu tidak? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat itu ada Yusuf, ada ibunya tidak? Ada tidak? Bapak, Yusuf ada ibunya enggak saat itu? Ada. Kenapa ada? Karena disebutkan ahada asyara kaukaba, itu berarti kakak-kakak Yusuf. Wasyams, satu matahari itu bapak. Wal qamar, satu bulan itu ibu. Tapi kenapa Yusuf bercerita ke bapaknya? Kenapa kira-kira? Selain karena bapaknya seorang nabi, ini seakan ayat-ayat membawa imajinasi kita bersama. Sama bapak itu ayo buka-bukaan aja. Bapak nggak boleh lagi mengotak-atik urusan. Kalau urusan sekolah, urusan mama. Urusan milih sekolah, urusan mama. Urusan bayar SPP, urusan mama. Urusan nyuapin anak, urusan mama.
Urusan ganti popok, urusan mama itu nggak bisa. Ternyata bapak juga harus terampil melakukan kegiatan rumah tangga, harus terampil, harus bisa itu bapak nyebokin harus bisa. Jangan kemudian kalau nyebokin anak kita, tangan kanan nutup hidung, tangan kiri nyebokin, nggak bisa. Bapak harus berani. Loh Ustadz, bukankah itu aktivitas yang apa ya, yang cocoknya untuk ibu saja? Silahkan, silahkan. Kalau ingin kehilangan kesempatan menjadi tempat curhat anak, berikan itu ke ibu, maka bapak akan kehilangan kesempatan, anak-anak akan curhat kepada bapaknya. Maka ambil kesempatan itu. Jangan takut untuk gendong anak, kena ompol anak, enggak apa-apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pernah kalau anak pilek, anak kita pilek, kan keluar ingusnya, yang sering membuangin ingus anak siapa? Ibu apa bapak itu? Jangan bapak kemudian ngomong, mama itu tuh anaknya kenapa ya? Itu ingusnya udah meler. Jangan cuman begitu. Bapak ambil peluang itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, bagi seorang ayah, tolong pimpin itu anggota keluarga. Tolong tegur kalau ada yang sudah punya tanda-tanda kesalahan nih. Ini tanda-tanda salah nih, tegur. Jangan sebagai bapak kemudian mikir, entar aja. Sekarang nggak pantas ditegur, kan belum balik. Ketika anak sudah seusia seperti yang sekarang, coba ada anak saya makan, coba. Bapaknya nggak ada makanan, anak saya makan. Nggak apa-apa, itu SP1. SP1 itu apa namanya? Diperingatkan sekali, jangan makan ketika kajian. Nanti kalau makan lagi, dolim berarti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah jelas ini, anak seusia kita ini jangan pernah kemudian kita berhenti untuk menegur dengan alasan belum balik dia. Sholatnya belum benar, atau sholatnya ngebut. Wah, sholatnya kalau di masjid, oke, tumakninah, ikut-ikutan imam. Kalau imamnya Ustaz Edi Zarkasi, Masya Allah, tumakninah, rukuknya lama, sujudnya lama. Anak-anak ikut semuanya. Coba kalau di rumah sendirian, seperti apa nih sholatnya kira-kira? Oh kan? Nah, bacanya aja udah nggak pakai aturan itu sudah. Bahkan ada yang mengatakan anak ini sudah tahu dia tentang bacaan doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ketika diminta praktik sholat untuk diambil nilainya, ujian, kemudian anak ini nggak membaca. Ayo, tolong sholatnya di sini. Dia berdiri, setelah berdiri dia takbir, Allahu Akbar. Langsung a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah dia. Penguji bertanya, "Nak, kamu kenapa nggak baca doa istiftah Allahumma ba'id baini, kenapa nggak kamu baca?" "Ustadz, itu kan cuma sunnah." Coba, ini bapak saya sudah sering menegur, tolong yang ibadah-ibadah sunnah tolong kerjakan, karena ibadah sunnah yang kamu lakukan itu bisa menambal berbagai macam kekurangan dari ibadah wajib yang sudah kamu lakukan. Lakukan itu yang sunnah-sunnah, begitu. Aiman, Adlan, SP2 nih. Udah disampaikan kalau baru ada kajian nggak boleh makan, tahan dulu. Iya, tahan dulu. Baik, mohon izin. Berikutnya nomor 4, tolong suami dan istri
itu ilmunya disamakan. Kalau target kita ke surga sekeluarga, tolong ilmu suami, ilmu istri itu sama. Tentang sholat, pemahamannya sama. Bapak sebagai seorang bapak harus tahu, Pak. Ini harus tahu. Kalau bapak sholat subuh di Masjid Al-Amin, kemudian bapak tidak kunut subuh, nggak kunut subuh nih, kemudian bapak, mohon maaf ya, istri bapak nggak pakai cadar, berarti serius. Berarti bapak belum madhab Syafi'i. Begitu, Pak. Karena kalau madhab Syafi'i, di antara tanda pengikut madhab Syafi'i itu ada yang kunut subuh setelah ruku, kemudian i'tidal, kemudian kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kemudian istrinya itu juga menggunakan cadar. Gimana, Pak? Mau ngikut madhab Syafi'i 100%? Monggo, silahkan. Mau dicampur? Monggo, silahkan. Kita kan sarana belajar seperti ini. Ustadz kok kayak gitu sih, Ustadz? Ayo kita belajar. Nggak apa-apa. Berikutnya, tolong Bapak, setelah menyamakan ilmu itu kira-kira dipraktekin tidak? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu, apa Syamil? Al-ilmu bila amalin Abror apa? Al-ilmu bila amalin jununun. Teman-teman kelas 4, kelas 5, kelas 6 ketika zikir pagi sudah Ustaz Arif sampaikan, al-ilmu bila amalin junun. Ngapain nyari ilmu kalau nggak dipraktekin? Ngapain belajar sholat nggak dipraktekin? Ngapain belajar adab belajar tapi nggak dipraktekkan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan, pernah nih ada orang, ini maksudnya sahabat Nabi yang mulia, ada orang yang ketika hidupnya itu ketika wafatnya itu menggetarkan arsy itu bergetar hebat. Disebutkan dalam hadits lain, kemudian para malaikat berbondong-bondong turun, disebutkan jumlahnya 70.000. Dan kemudian orang yang menggotong keranda jenazah tersebut mengatakan, kok ini enteng banget ya? Kemudian dijawab, karena ada bantuan dari malaikat. Siapakah laki-laki itu? Disebutkan namanya Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa anak soleh, Abrar? Sa'ad bin Mu'ad. Kisahnya seperti ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah orang yang punya cita-cita tinggi ketika mendengar ayat dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kesetrum jiwanya, nggak bisa ini kalau pulang main-main ini. Kalau nanti mau pulang ke surga, kok aku di dunianya main-main, bercanda, nggak bisa ini, serius. Maka Sa'ad ibnu Mu'ad, Masya Allah, hanya dalam waktu 6 tahun Sa'ad bin Mu'ad itu ketika masuk Islam usianya 31, wafat di usia 37. Berarti Sa'ad bin Mu'ad hidup dalam suasana Islam berapa lama? 6 tahun. Hidup cuman 6 tahun kok bisa menggetarkan arsy-Nya Allah, itu kenapa?
Di antara hadirin rahimani wa rahimakumullah, cerita tentang Sa'ad ibnu Mu'adz sangat banyak. Sangat banyak. Kami akan persempit cerita itu dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Imam Al-Ghazali kemudian menyampaikan kenapa Sa'ad ibnu Mu'adz menjadi orang yang hebat, bahkan menjadi sahabat Nabi yang mendapatkan berita gembira kalau nanti Sa'ad bin Mu'adz itu masuk ke dalam surga. Disebutkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, walladzi nafsi Muhammad biyadih. Ini merupakan bentuk sumpah. Kemudian dilanjutkan, lamanadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah ahsan min hada. Masya Allah. Bapak Ibu punya sapu tangan? Punya sapu tangan? Kalau orang-orang bepergian itu biasanya pakai tisu gitu aja deh ya. Kita bayangkan tisu, sapu tangan, tisu. Rasulullah menyampaikan sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik, lebih oke dari yang ada sekarang ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita urutkan ceritanya mulai dari nasab, dari nama. Nama beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad, ayahnya Sa'ad namanya Mu'adz, kemudian kakeknya Sa'ad Nu'man. Kemudian setelah kakek apa? Buyut ya. Kemudian disebutkan buyutnya Imri'il Qais Al-Ansori. Kalau ada kata-kata Al-Ansori, berarti Sa'ad bin Mu'adz ini orang Mekah apa orang Madinah? Orang Madinah. Al-Ansori. Baik. Nama ibunya Kabsyah. Yang bisa bahasa Arab biasanya langsung tersenyum kalau mendengar kata-kata Kabsyah. Kabsyah itu artinya bukan tersenyum. Kabsyah itu artinya tanya Ustadz Rahmat, artinya apa Ustadz Rahmat? Kabsyah seperti itu. Bin Rafi bin Ubaidah bin Tha'labah. Baik, ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Mereka itu tahu dengan jelas, nasabnya itu jelas. Sekarang buat teman-teman semua, Adlan Aiman misalkan, Adlan Aiman ini punya bapak, namanya bapaknya siapa? Muhammad Arif Abdurrahman. Muhammad Arif Abdurrahman punya bapak, namanya siapa? Muhammad Hanan. Muhammad Hanan punya bapak, namanya siapa? Muhammad Amin. Itu harus jelas seperti itu. Nah sekarang Syamil punya abi, abinya Syamil namanya Ustadz Edi Zarkasi. Ustadz Edi Zarkasi punya abi lagi, namanya siapa? Iya ya, tanya abi Syamil, abi nama mbah siapa? Begitu. Baik. Kemudian ciri fisiknya Sa'ad bin Mu'adz ini tinggi, posturnya tinggi, besar, ganteng. Kalau ada kata-kata ganteng itu kayak siapa ya? Jangan langsung begini Syamil. Ya, kalau ganteng itu ya kayak kita semua gitu ya. Oh nggak bisa ya, karena sahabat itu Masya Allah. Baik, tinggi, besar, tampan, kulitnya putih. Seperti itulah Sa'ad bin Mu'adz. Nah kemudian sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, saat itu sudah masuk Islam. Siapa yang membuat masuk Islam Sa'ad? Kita lihat ceritanya. Ketika saat itu orang-orang Madinah sudah mendengar kalau di Mekah itu ada laki-laki yang tanda laki-laki itu mirip
dengan kitab Taurat yang mereka punya, mirip dengan kitab Injil yang mereka punya. Mereka ini kemudian berangkat haji. Di musim-musim haji mereka berangkat ini ke Makkah. Singkat cerita, tujuannya satu di antara tujuannya memang untuk bertemu orang yang indikasinya di Alkitab, di Taurat itu ada. Bertemulah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihatnya, memberikan ayat Al-Quran, menyampaikan sabdanya kepada mereka orang-orang dari kota Madinah ini. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, okelah kalau begitu, singkat cerita, okelah kalau begitu aku masuk Islam aja. Mereka datang di musim haji, kemudian mereka datang, salah satu di antara tujuannya untuk bertemu Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan dakwah, kemudian mereka, rombongan orang dari Madinah ini kemudian masuk Islam. Seperti biasa, aturan main untuk masuk Islam itu sudah paten, sudah ada syahadat, mandi besar, dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka pulang ke Madinah, selesai musim haji, mereka pulang ke Madinah. Sesampainya di Madinah mereka bingung. Waduh, kita udah Islam nih, kita udah bareng-bareng meluk agama Islam, Rasulullah belum datang nih. Terus siapa yang bimbing kita? Akhirnya orang dari Madinah tersebut kembali mengutus utusan untuk pergi ke Mekah bertemu Rasulullah. Tolong kirimkan kepada kami sahabat senior, sahabat terbaik yang engkau miliki untuk dakwah ke Madinah. Dan sahabat senior itu adalah siapa, Pak? Siapa? Mus'ab. Benar. Jazakumullah khairan. Mus'ab. Kemudian Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah, kemudian biasa sebagai seorang tamu dan lain sebagainya, apalagi seorang duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki rumah dan lain sebagainya. Singkat cerita, suatu hari Mus'ab bin Umair ini sedang berduaan duduk di kebun kurma. Bapak, kalau ke Madinah, kalau Bapak ke Madinah, itu nanti ada lokasi kecil yang sampai hari ini itu masih ada kebunnya, masih ada kebunnya, masih ada jalan di tengah-tengahnya. Itu dilestarikan sampai hari ini. Itu di dekat pelataran Masjid Nabawi. Nanti silahkan Pak, jika berkenan umroh, apalagi ngajak saya senang betul itu. Ayo ajak umroh begitu, kita lihat ke sana, kita buktikan bahwa sejarah itu masih hidup sampai hari ini. Nah, mereka berdua, Mus'ab sedang duduk dengan temannya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ngeliat, siapa itu? Sa'ad bin Mu'ad dengan tinggi, gagah, ganteng, balik ke perkampungan masyarakat. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ngomong, siapa sih dia? Orang baru siapa sih? Diceritakan sama orang-orang, sama penduduk kampungnya. Sa'ad, engkau kan pemimpin kami. Emang kamu belum tahu kalau dia itu utusan dari Mekah? Dia menyampaikan agama Islam untuk kita. Wah, parah itu. Kalau bahasa kita sekarang, lompat dulu. Wah, begitu. Masa masuk ke sini nggak pakai izin? Singkat cerita, kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengutus dua orang yang terbaik di kaumnya. Karena memang Sa'ad bin Mu'ad itu pemuka kaum. Kalau sekarang mungkin bisa disebut Pak Lurah. Mungkin begitu nih. Ini kita gambarkan biar lebih mudah untuk dipahami. Diminta dari penduduknya yang bernama Usaid. Usaid diminta oleh Sa'ad, tolong Usaid, kamu temui itu. Kamu temui orang Mekah itu, tolong kamu tanyakan.
Apa tujuan dia ke kampung kita? Mau ngapain dia? Jangan sampai ada huru-hara nih. Dan benar, Usaid kemudian mengambil tombaknya, kemudian mendatangi ke kebun itu, yang di dalam kebun itu sedang ada Mus'ab bin Umair. Singkat cerita, Usaid kemudian bertanya, kamu siapa? Kemudian berdiri dengan sopan, kalau bahasa Al-Quran bil hikmah. Kemudian dikatakan, aku Mus'ab bin Umair. Kamu tahu nggak, datang ke sini itu udah ngacak-ngacak kampung kita. Kamu udah melakukan pembodohan kepada kampung kita. Kamu berani yang ngomong sama orang-orang bodoh di kampung kita. Sini ngomong sama aku. Kemudian Mus'ab bin Umair bicara, oke. Tapi tolong, kalau memang omonganku itu bermanfaat untukmu, aku akan lanjutkan omongan itu sampai titik. Tapi kalau kamu merasa omonganku ini nggak bermanfaat untukmu, kamu katakan, tolong aku pergi. Katakan, pergi. Dan benar, adab mereka terjaga saat itu. Kemudian Mus'ab bin Umair berdiri, kemudian Usaid juga berdiri. Kemudian mereka ngobrol tentang Islam. Mus'ab menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang ayat Allah, menyampaikan sabda dari Rasulullah SAW. Singkat cerita, Usaid terkesima. Setelah Usaid terkesima, kok bagus banget omongannya, kok aku belum pernah dengar yang kamu sampaikan. Omonganmu itu omongan siapa? Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ini adalah qaulullah, ini adalah firman Allah. Yang aku sampaikan adalah qaulullah, qala Rasulullah. Yang aku sampaikan itu semuanya jujur. Ini yang aku sampaikan dari Allah, Tuhan pencipta kita. Akhirnya Usaid di waktu tersebut mengatakan, wahai Mus'ab, kalau begitu tolong ajari aku agamamu. Dalam waktu yang singkat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba, gimana dengan kita? Masya Allah. Itu Mus'ab bin Umair, di depannya ada Usaid, udah bawa tombak dari rumah. Kalau macem-macem nih, tapi ternyata dengan bantuan Allah, atas izin Allah, Usaid, utusannya Sa'ad bin Mu'adz justru masuk Islam. Kemudian Usaid mengatakan, Mus'ab, di kaumku atau di belakangku, atau aku diutus sama laki-laki hebat, perawakannya tinggi, tubuhnya Masya Allah atletis, kulitnya putih, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau Mus'ab mau menemui Sa'ad bin Mu'adz, kemudian kamu ngobrol dengan dia seperti obrolanmu kepadaku, insya Allah mereka semua akan mengikuti engkau. Ayo ikut aku. Usaid kemudian berjalan. Kemudian setelah sampai di kampungnya, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz ketika tadi mengutus Usaid dengan wajah yang mungkin geram, wajah yang mungkin tegang, ketika itu Usaid kembali ke kampungnya dengan wajah yang ceria, penuh kegembiraan. Sa'ad bin Mu'adz heran, Usaid, kenapa wajahmu berbeda? Tadi berangkat kamu seperti itu, kenapa sekarang kamu berbeda wajahnya? Kemudian disampaikan, biarkan Sa'ad yang menjawab itu adalah Mus'ab. Terjadilah dialog antara Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Mu'adz. Dialog terjadi panjang lebar, qala Allah, qala Rasulullah, dan semuanya, hingga akhirnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ketika atas izin Allah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam,
kemudian setelah proses syahadat, mandi dan lain sebagainya, tolong dilihat pernyataan dan perkataan dari Sa'ad bin Mu'adz kepada kaumnya. Haram bagiku berbicara dengan laki-laki dan wanita dari kalian sampai kalian semua masuk Islam. Coba kalau sebagai lurah, sebagai RT, sebagai RW, ini nggak cuman kampanye, ini bahasa seperti ini. Haram bagiku, wahai anak bapak-bapak, wahai ibu-ibu, haram bagiku kita ngobrol sampai kalian semua masuk Islam. Dan efek dari perkataan itu, seluruh kampung itu semuanya masuk Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai 24 jam dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair tembus ke dalam hati semuanya. Ba'dallah, ini hidayah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, nggak heran di akhir-akhir hidupnya, singkat cerita, di akhir-akhir hidupnya Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz mengikuti perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaq itu usulan dari siapa? Salman. Kemudian dibuatlah parit dan lain sebagainya. Singkat cerita, Sa'ad bin Mu'adz ini terkena panah. Yang terkena panah mananya? Mana? Tubuh. Bener, bagian tubuh yang mana? Kepala, dada, punggung, mana nih? Kata Syamil dada, kepala, punggung, lutut, kaki, gitu ya. Yang terkena itu adalah urat nadinya. Nih, di sini nih. Ini terkena panah, seret, terkena, sobek ini. Ini sobek. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, ada tugas sebagai perawat dan sebagainya. Okelah dirawat, tapi qadarullah ketika menjelang akhir-akhir hayatnya, Sa'ad bin Mu'adz kemudian didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain agar dibuatkan kemah khusus untuk Sa'ad di dekat Masjid Nabawi. Tolong buatkan kemah khusus buat Sa'ad sebagai tanda di hatiku itu ada kecintaan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Tanda khusus tujuannya ketika Rasulullah selesai mimpin sholat, kemudian Rasulullah bisa menjenguk, apa kabar Sa'ad? Apa kabar Sa'ad? Dibuatkan tenda. Tapi setelah hari berhari ganti seperti itu, tidak kunjung sembuh juga. Kemudian Rasulullah feeling, aduh, ini kayaknya udah saatnya ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam tenda tersebut, kemudian meletakkan kepala Sa'ad itu di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meletakkan kepala Sa'ad di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu, membenarkan Rasulmu, dan telah memenuhi kewajibannya, maka terimalah ruhnya, dan dengan sebaik-baik cara engkau menerima ruh. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kata-kata tadi, Sa'ad bin Mu'adz berusaha maksimal untuk membuka matanya, karena udah nggak bisa lagi membuka mata. Kemudian berusaha membuka mata, tapi ternyata tidak bisa membuka mata. Dan itulah perjumpaan terakhir, perkataan saksi terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Sa'ad telah berjihad di jalanmu, telah membenarkan Rasulmu, telah memenuhi kewajibannya, maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baik cara engkau menemui ruh. Kemudian setelah itu Sa'ad wafat.
Setelah selesai itu, kisah kami penggal ketika saat akan dikuburkan. Disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abu Sa'id Al-Khudri menggali kuburan untuk saat di Baqi. Baqi adanya di belakang Masjid Nabawi, belakang agak serong. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengatakan, setiap kali aku mencangkul kuburan untuk Sa'ad bin Mu'ad, aku mencium aroma kasturi dari dalamnya, dari dalam kuburan itu. Iya dong, bagaimana tidak? Kematian seorang sahabat Nabi yang kemudian dijemput 70.000 malaikat, kemudian ars berguncang sedemikian rupa, bahkan sapu tangannya pun sudah ada di dalam surga, seakan-akan mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa ada saatnya nanti kita akan mati, ada saatnya nanti Syamil, ada saatnya Adlan, ada saatnya Aiman itu akan mati. Maka tolong lakukan yang terbaik ketika kita berada di dunia, lakukan yang benar dimanapun kita bisa berada, dengan siapapun kita bisa, selama mungkin kita ada usia. Lakukan yang benar, karena betul ayat sudah pernah kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat sudah sering kita dengar. Ustadz Edi sudah hafal ayatnya, Ustadz Rahmat sudah hafal ayatnya. Ayo bareng kita praktekkan. Kami mendoakan hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga jamaah Al-Amin seluruhnya mendapat kemudahan untuk mengamalkan ayat demi ayat, untuk mempraktekkan bahwa hidup kita ini untuk dakwah, untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bukan untuk main-main. Kita punya anak bukan untuk gemes-gemesan, kita punya anak bukan untuk dibangga-banggakan urusan dunia, bukan, tapi untuk kita peringatkan jangan sampai mereka itu melenceng yang akhirnya menjadikan mereka jauh dari tujuan utamanya untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah mudahkan seluruhnya dalam dakwah kepada istri, kepada anak, dan kepada keluarga besar kita seluruhnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Mas Farhan nggak usah adzan, nggak apa-apa, nanti tinggal qomat saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.